Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Mulyawati dengan NIM V1222019 dari Prodi Manajemen Perdagangan kelas B akan menjelaskan mengenai Supply Chain Management PT Nippon Indosari Korpindo atau Sari Roti. Yang pertama ada profil PT Nippon Indosari Korpindo atau Sari Roti. PT Nippon Indosari Korpindo memproduksi ragam produk dengan merek Sari Roti dan Sari Kue yang halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjangkau oleh masyarakat. Saat ini perseroan telah mengoperasikan 14 pabrik dengan sebaran distribusi lebih dari 70.000 titik penjualan pada kanal modern maupun kanal tradisional di seluruh Indonesia. Visi dan misi dari PT Nippon Indosari Korpindo. Yang pertama ada visi, senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Misi, memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen di Indonesia. Lalu terdapat aktivitas seperti hulu, hilir, dan customer feedback. 1. Change 1 atau supplier dimulai dari pemasok yang merupakan sumber pemasok bahan pertama. Bahan pertama ini dapat berupa bahan baku penolong, barang, suku cadang, dan lain-lain. 2. Change 1, 2, 3, yakni supplier, manufacturer, distribution. Barang diteruskan ke produsen dan pedagang. Produk yang dibuat oleh produsen sekarang dijual ke pelanggan. Meskipun ada banyak cara mendistribusikan barang ke pelanggan, cara paling umum untuk mendistribusikan barang adalah melalui distributor, dan ini biasanya terjadi di sebagian besar rantai pasokan. 3. Change 1, 2, 3, 4, yakni supplier, manufacturers, distribution, retail outlet. Di sini, produk diterima dari outlet. Pedagang grosir biasanya memiliki gudang sendiri atau mungkin menyewanya dari pengecer. Hal ini menjadi peluang untuk menghemat biaya penyimpanan dan pergudangan dengan melakukan rekonstruksiasi model pengiriman barang baik dari gudang produksi maupun ke toko retail. 4. Change 1, 2, 3, 4, 5, yakni supplier, manufacturers, distribution, retail outlet, lalu customer. Pelanggan menerima produk. Hal ini bisa dilakukan dengan pengecer atau retailer yang menawarkan produk secara langsung kepada pelanggan ataupun pembeli atau pengguna barang secara langsung. Umpan balik dari konsumen. Dengan adanya berbagai varian yang ada atau varian baru harapan dari PT Nippon Indosari Korpindo, dengan berbagai varian yang diluncurkan dapat diminati oleh konsumen dan juga bagi para pecinta roti. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas merek serta melakukan promosi dengan cara seperti melakukan iklan di internet, sosial media, serta berbagai acara-acara besar. Lalu ada proses supply chain management. Tersebut ada 6. Yang pertama, customer. Pelanggan adalah mata rantai pertama dalam rantai yang melakukan pemesanan. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini
dengan menghubungi bagian penjualan perusahaan. Informasi penting dalam pemesanan adalah tanggal pengiriman produk dan jumlah produk yang dipesan. Yang kedua ada planning. Ketika pelanggan melakukan pemesanan yang diinginkan, planning departemen membuat rencana produksi untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan pelanggan. Pada tahap ini, Departemen Planning juga mengetahui kebutuhan bahan baku dan juga bahan pendukung. 3. Ada purchasing. Setelah menerima rencana produksi, dalam hal ini kebutuhan bahan baku dan penolong, bagian pembelian mencatat bahan baku dan penolong serta menentukan tanggal penerimaan dan juga jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, inventory. Kemudian kualitas dan ketepatan bahan baku dan bahan penolong yang diterima di pabrik diperiksa terhadap jumlah yang disimpan di gudang untuk keperluan produksi. Yang kelima, production. Bagian produksi menggunakan bahan baku dan penolong yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi guna menghasilkan produk akhir yang dibutuhkan oleh pelanggan. Produk yang diproduksi kemudian disimpan dan siap dikirim ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Terakhir, ada transportation. Departemen pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberangkatan produk jadi atau finish produk ke gudang sesuai dengan jadwal yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya ada penerapan supply chain management pada PT Nippon Indosari Korpindo. Alur supply chain management ini dimulai dari supplier, kemudian dilanjutkan kepada production, distribution, kemudian kepada retailer atau wholesaler, hingga akhirnya sampai kepada customer. Yang pertama ada supplier. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti. Bahan baku yang baru dikirim harus melalui proses seleksi yang ketat untuk memenuhi standar yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar internal, bahan baku disimpan di gudang bahan baku khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan masing-masing bahan baku. Karena sebagian besar bahan baku langsung diproses untuk membuat roti, gudang tidak menumpuk terlalu banyak persediaan bahan baku sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan jika terjadi kerusakan atau penurunan kualitas bahan baku. Yang kedua ada production. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu dilakukan 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Dalam hal ini, perusahaan membatasi pekerjanya untuk bekerja 3 jam sehari agar produksi roti tetap berjalan. Kegiatan produksi yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan memproduksi roti dalam jumlah besar setara dengan 2 juta keping per hari. Untuk menghemat waktu dan menekan biaya distribusi, perusahaan membangun pabrik di lokasi bagian pemasaran produk sari roti. Proses produksi juga dirancang secara efisien sesuai alur manajemen operasi dengan menyusun mesin-mesin satu demi satu dalam jarak yang berdekatan sesuai dengan urutan proses. Roti yang memadukan sponge cake dan adonan membutuhkan waktu pembuatan yang lebih lama, namun menghasilkan kualitas terbaik. Berkaitan dengan pengurangan biaya produksi, perusahaan mengadopsi strategi kustomisasi massal untuk menghasilkan berbagai produk dengan cepat dan dengan harga yang murah.
Strategi tersebut didasari oleh permintaan konsumen yang tinggi dan akan variasi sari roti. Sehingga perusahaan akan selalu memproduksi roti secara massal dan menghasilkan produk sari roti yang terjangkau dengan harga jual masyarakat. Yang ketiga ada distribution. Agen distribusi sari roti tersebar luas di Jawa, Sumatera, dan Makassar. Karena PT Nippon Indosari Korpindo menggunakan metode penjualan tepat waktu, maka PT ini akan selalu dapat menjamin produk baru dan berkualitas tinggi tanpa mengumpulkan inventaris. Namun distributor tersebut tidak tersebar luas karena perusahaan menjual ke outlet yang memiliki jangkauan distribusi yang luas dan mudah ditemukan seperti convenience store atau Indomaret dan juga Alfamart, dan supermarket seperti Hypermart dan Giant. Yang keempat ada retailer atau wholesaler, menjual produk sari roti dengan jumlah sales representatif yang tepat, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan retur barang dagang yang tidak terjual akibat kelebihan pasokan di distributor. Selain itu, kelangkaan produk dapat menyebabkan peningkatan biaya distribusi ketika produk kehabisan stok dan ada permintaan pelanggan. Untuk itu, perusahaan telah menerapkan peraturan seperti pengiriman harian, yaitu 2 kali sehari, tergantung permintaan pelanggan, antara lain ke cabang dan juga distributor. Pesanan akan dikirimkan ke toko paling lambat 2 hari sebelum barang dikirimkan agar produk sari roti dapat dikirimkan dalam kondisi baru. Yang kelima, atau ini yang terakhir, ada customer. Memungkinkan pelanggan untuk membeli dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di toko terdekat. Kualitas produk sari roti juga terjaga. Hal ini dikarenakan perusahaan senantiasa memantau konsumennya dan senantiasa fokus pada seluruh proses manufaktur, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi, hingga proses pendistribusian ke masyarakat umum. PT selalu berusaha memberikan yang terbaik. Untuk mendukung kelancaran supply chain management, PT Nippon Indosari Korpindo menggunakan sistem SAP atau System Analysis and Program Development untuk memantau kondisi pasar saat ini. Pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan metode pemesanan. Cara memantau produk yang dijual ke perwakilan penjualan. Lalu ada Business Process Management dan modal ERP. Yang pertama ada Business Process Management. Pendekatan yang disusun secara sistematis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan bisnis disebut dengan Business Process Management. Proses dalam sebuah bisnis jumlahnya cukup banyak. Untuk menyelaraskan kinerja proses tersebut, diperlukan manajemen proses yang baik. Dalam PT Nippon Indosari Korpindo dapat melakukan business process management dengan cara: pertama, mempromosikan produk dengan gencar. Yang kedua, memberikan kualitas produk yang terbaik. Lalu ada model ERP. PT Nippon Indosari Korpindo atau Sari Roti menerapkan beberapa sistem ERP dan SCM. Untuk ERP, mereka menggunakan sistem Application dan End Processing atau SAP. SAP memiliki kegunaan untuk mengatur sistem perusahaan yang ada dan bagaimana mereka menangani keberlanjutan perusahaan dan bisnisnya.
Hampir 80% perusahaan di dunia menggunakan SAP ini untuk menerapkan ERP mereka. Di Indonesia, banyak perusahaan besar menggunakan SAP untuk implementasi ERP internal mereka. Produk sari roti ini diimplementasikan oleh perusahaan dan secara konsisten dilaksanakan mulai dari pembelian bahan baku hingga pendistribusian produk roti. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut Priyan dari Christian Awesmi dan Teguh pada 2017, karena SAP dapat menggabungkan semua aktivitas proses bisnis, maka SAP memberikan kemudahan untuk memproses dan memantau aktivitas semua departemen bisnis. Sangat berguna untuk bisnis. Untuk mendukung kinerja SAP menyediakan beberapa modul yang sengaja dibuat sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Lalu ada model mass customization atau order penetration atau OPP. Untuk perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo, cocok untuk memakai konsep Order Penetration Point atau OPP. Order Penetration Point adalah titik di mana permintaan pelanggan menjadi jelas dan kita sebagai produksi dapat memulai proses layanan. Dan metode mass customization ini sama dengan PT Nippon Indosari Korpindo yang ingin mewujudkan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada Lean System. Perusahaan ini dapat mengaplikasikan Lean System untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan cara yang pertama, fokusnya perusahaan pada penerapan proses permintaan konsumen. Yang kedua, memahami saran atau nilai dari pelanggan untuk pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga ada Six Sigma Quality. Pada perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo ini dapat meningkatkan layanan dan mengurangi kelemahan pada bisnis. Layanan ini dapat diterapkan dalam penelitian, proses, pengadaan, dan juga rantai pasok. Dengan menerapkan sistem ini, PT Nippon Indosari Korpindo meningkatkan kualitas produk pada bisnis ini sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya mengenai Supply Chain Management PT Nippon Indosari Korpindo atau yang lebih dikenal dengan sari roti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.